Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Andika Hintara Mustaqim. Kali ini saya akan membuat suatu tema video yang berkaitan dengan AI Powered Persuasion Election in Algorithmic Age. Kita ketahui bahwa sekarang era persuasi itu kan sekarang bukan hanya dikendalikan oleh media massa, bukan hanya dikendalikan oleh media sosial semata, tetapi sudah dikendalikan oleh AI, di mana AI, artificial intelligence ataupun ada sebut kecerdasan buatan itu sudah mendominasi. Bahkan sekarang misalnya ketika orang iseng bertanya, ketika dalam pemilih presiden, saya akan memilih siapa? Dia tidak akan bertanya kepada media, dia tidak bertanya kepada jurnalis, dia tidak bertanya mencari informasi tersebut di media massa, dia tidak mencari tersebut di media sosial, tapi dia bertanya kepada AI, dia bertanya kepada GPT, dia bertanya kepada Gemini, dia bertanya kepada Perplexity, dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bagaimana AI sangat powerful di dunia komunikasi politik, atau terutama berkaitan dengan pemilu di era algoritma, di mana algoritma ini bukan hanya mengendalikan Google, ya kan, bukan hanya mengendalikan Google Search Engine, bukan hanya mengendalikan Google Discovery, bukan hanya mengendalikan apa yang kita tahu, apa iklan-iklan yang ada di Instagram, iklan yang ada di TikTok, iklan yang ada di Facebook dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bagaimana era algoritma itu sangat mempengaruhi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin politik, apa yang harus dilakukan oleh para bupati, gubernur, presiden yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia untuk bisa mengendalikan AI powered persuasion. Persuasion seperti apa yang harus ditampilkan kepada publik agar bisa itu terdeteksi oleh AI dan masuk dalam pertimbangan di AI dan lain dalam AI, kemudian dan itu juga bisa menjadi suatu hal yang sangat signifikan. Yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan konten, jadi kuantitas. Kuantitas di dalam suatu konten, baik yang ada di Instagram, baik yang ada di YouTube, baik yang ada di media sosial, ataupun konten-konten pemberitaan, dan lain sebagainya, seorang pemimpin politik harus menjadi terdepan. Jadi rilis-rilis itu disebar bukan hanya di kalangan ditampilkan di website milik pemerintah semata, tetapi juga disebarkan kepada media, jurnalis, di media massa, kemudian didukungkan juga kepada media-media influencer, kemudian ada homeless media dan lain sebagainya. Jadi kuantitas penyebutan nama seorang pemimpin, misalnya pemimpin A, itu semakin dia populer di Twitter, semakin dia populer di X, semakin dia populer di Instagram dan lain sebagainya, itu menunjukkan karena faktor kuantitas. Jadi kuantitas pemberitaannya banyak, video-videonya banyak, kemudian artikel-artikelnya juga banyak dan lain sebagainya. Jadi ketika untuk bisa mengalahkan AI adalah faktor kualitas. Jadi ketika mengklik pemimpin A, maka itu akan dibaca AI sebagai, dan informasi-informasi positif itu pun juga akan muncul, dan algoritma itu juga akan mendetek seperti itu. Jadi bagaimanapun algoritma itu adalah buatan manusia, dan sehingga itu bisa diakali juga ya kalian dengan model kuantitas. Kuantitas itu baik dalam hal artikel ya, kemudian dalam hal video itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh para pemimpin politik tersebut. Yang kedua adalah faktor kualitas. Tak semuanya kuantitas itu bisa harus unggul ya kan dalam hal jumlah, tetapi kualitas itu harus juga. Jadi kualitas itu ketika seorang pemimpin tersebut itu hadir gitu kan, hadir bukan hanya di konten video, di konten YouTube-nya dia, tetapi dia juga tampil kolaborasi dengan influencer, dia berkolaborasi dengan
dengan pemimpin lainnya, kemudian ada collab-collab seperti collab konten dan lain sebagainya. Jadi ada faktor kualitas di dalam konten tersebut di media sosial ataupun di media massa ataupun informasi-informasi yang ada di Google atau di website pemerintah. Jadi kualitas itu harus benar-benar dijaga. Pembuatan artikel juga tidak dibuat asal-asalan, harus memperhatikan search engine optimization. Jika memang diperlukan itu menggunakan SEM, search engine optimization, marketing dan lain sebagainya. Tidak, jika diperlukan itu juga menggunakan media promote dan lain sebagainya. Bagaimanapun kualitas suatu konten itu bukan hanya faktor durasi, dia membuat video itu dalam waktu 1 menit, 2 menit, dan lain sebagainya, tetapi membuat video yang berkualitas dalam podcast-podcast yang berkualitas, hadir dalam podcast yang berkualitas, kemudian juga dia juga membawakan narasi atau speech-nya, kemudian disiarkan langsung di YouTube dan lain sebagainya. Jadi faktor kualitas itu bisa mempengaruhi AI powered persuasion. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya isi persuasinya. Isi persuasinya itu mengandung apa gitu kan? Apakah itu harus mengandung drama? Apakah itu harus mengandung emosi? Apakah itu harus juga mengandung air mata atau ada sentuhan-sentuhan emosi? Kita tahu bahwa di dunia di dunia di dunia AI itu kan ibaratnya dikatakan bahwa emotional is dead gitu kan. Emosi itu sudah mati. Apakah benar hal itu juga 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 harus dipertimbangkan apakah dengan kita istilahnya menghadirkan konten-konten yang emosi dan lain sebagainya atau atau cara kita membujuk pemilih dan lain sebagainya akhirnya itu menjadi semakin tidak jelas dan itu kan harus perlu diperhatikan oleh para pemimpin politik tersebut. Kalau menurut saya persuasi di dunia AI yang pertama itu kita harus mencari berbeda. Jadi persuasi untuk menggait pemilih, untuk meyakinkan masyarakat, untuk mempertahankan popularitas, maka kita harus mencari konten-konten yang berbeda, menghadirkan isu-isu yang berbeda, menghadirkan retorika-retorika yang berbeda. Contohnya, ketika Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada 2 guru ya kan di Pulau Sulawesi, di mana guru itu dipenjara itu karena dia menarik uang 20.000 dari siswa, dari wali siswanya, kemudian uang itu digunakan untuk tenaga honorer, kemudian Presiden Prabowo melalui Call Teddy itu menyampaikan surat rehabilitasi dari Presiden, bahkan bertemu langsung dan 2 guru itu pun dibebaskan. Dan itu kan bentuk berbeda. Jadi kebijakan-kebijakan yang berbeda memberikan ada sentuhan-sentuhan yang berbeda dengan para pemimpin sebelumnya, berbeda dengan cara pendekatannya. Jadi dari isu-isu yang sangat signifikan, isu-isu yang sangat menjadi perhatian publik itu benar-benar perhatian. Bisa juga isu yang termasuk 2 guru di penjara ketika tidak rame, itu juga harus menjadi perhatian dari pemimpin tersebut. Sehingga tetap aja, selain berbeda adalah isu yang populer. Jadi persuasi-persuasi itu dilakukan itu dengan cara bagaimana menampilkan narasi-narasi yang populer dan menunjukkan pemimpin itu tahu dan paham. Misalnya ketika masyarakat itu menunjukkan kejengahan untuk membayar pajak, ya kan? Kejengahan membayar pajak, malas membayar pajak, pajak paling dikorupsi dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya dengan upaya restrukturisasi, melakukan reformasi di Ditjen Pajak itu patut diapresiasi. Jadi dia ingin menjawab tantangan dari publik, itu tantangan dari masyarakat, kekecewaan dari masyarakat, dia mencoba diperbaiki sehingga dia menghadirkan persuasi-persuasi yang bukan hanya sekedar narasi yang dia sampaikan atau policy yang sekedar dia sampaikan, tetapi dia juga menekankan diri kepada aksi. Jadi aksi. Kemudian selain populer, gitu kan, upaya untuk melakukan persuasi itu, Ibu, ya. Udah diberesin. Makasih. Ya.